Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibu. Di depan kalian ada motor Honda CB, tapi ini Honda CB-nya gado-gado, campur-campur, mulai dari depan sampai belakang sudah gado-gado. Oke, kita nggak membahas bagian kaki-kaki, kita akan membahas mesinnya. Ini mesinnya bermasalah teman-teman. Ini mesinnya bermasalah, jadi ini saya bahas dulu, saya cerita dulu. Ini bagian mesinnya itu untuk crankcase atau kalternya itu masih bawaan motor, masih bawaan basic CB100. Kemudian head silindernya ke atas, maksud saya blok silinder ke atas tuh kepunyaan Honda Tiger. Dan yang masih dipertahankan adalah rasio transmisi, kemudian komponen koplingnya saja. Bagian magnet udah digado-gado, jadi bloknya itu bawaan CB, hanya saja magnetnya pakai kepunyaan Tiger. Otomatis pulsernya pun harus dibuat custom ya, posisi pulsernya, pemasangan pulsernya itu. Dan kemudian pickupnya itu yang tonjolan yang ada di magnet juga ikut dipindah. Penyakitnya ini mulai timbul nggak bisa stasioner ya, jadi stasionernya itu nggak stabil. Seperti itu. Udah saya bongkar karbunya, gonta-ganti karbu, tetap saja dinyalain agak susah. Di stasionernya pun naik turun. Ini kemungkinan besar timing pengapiannya kacau. Jadi awal pembuatan pickupnya sama pulsernya itu kemungkinan timingnya salah. Jadi ini kita membongkar, kita cek dari nol, mulai dari gear timingnya ada di bandulnya atau kruk asnya itu udah bener belum pemasangannya. Gigi timingnya itu yang kecil ya, yang terpasang di as magnetnya itu, as kruk asnya yang bagian magnet, apakah sudah benar? Kalau sudah benar, kita lihat dulu bagian gigi timing yang ada di knock on as, itu sudah benar belum topnya. Kelemahannya mesin-mesin GL series itu gigi timing yang bagian bawah itu mudah geser, jadi nggak model paten ya kayak Satria F, Suzuki BB, terus kayak Yamaha juga. Khusus GL series ini dia gigi timingnya tuh nggak paten, jadi gigi timing itu nggak satu kesatuan sama kruk asnya. Kemudian Honda C100 atau C series pun juga kayak gitu, dia gigi timingnya tuh nggak satu kesatuan sama as kruk asnya. Beda dengan motor lain yang saya tahu itu Suzuki, dia gigi timingnya tuh satu kesatuan, satu cetakan, satu kesatuan dengan kruk as. Jadi permasalahannya itu. Ini dulu pernah cerita yang punya motornya itu pernah kejadian pistonnya itu nabrak klep. Nah, itu permasalahan pertama. Biasanya kalau piston udah nabrak klep itu gigi timingnya itu mesti geser. Entah tuh gigi timing yang bawah yang kruk as atau gigi timingnya di knock on as. Seperti itu. Nanti kita lihat apakah geser ya. Kalau misalkan timingnya topnya sudah benar semua, kita langsung lanjut ke bagian pembuatan. Kita cek dulu aja pembuatan pulsernya sama pickupnya udah bener apa belum timingnya. Nanti kita pakai busur derajat buat cari hitungannya biar presisi lah, biar sedikit presisi agar kita dapat menemukan timing pengapiannya, timing awal ya, timing awal. Kan biasanya rata-rata timing awalnya itu kan 10 derajat sampai 15 derajat sebelum TMA. Basicnya itu nanti kita lihat apakah sudah benar apa belum. Setelah itu nanti kita coba nyalakan apakah sukses atau tidak. Nanti misalkan tidak, nanti kita cari lagi penyakitnya dari mana, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini tutorialnya apa ya? Tutorialnya nanti kita sebut aja tutorialnya apa, yang penting ini mencari permasalahan lah. Ini susah stasioner, kemudian kalau mau nyalain kondisi dingin pun agak susah, tapi kondisi panas pun juga agak susah, seperti itu. Kita langsung menuju pembongkarannya saja ya, kita cek dulu semuanya.
Oke, speed lover, di sini sudah kita bongkar ya. Bagian magnet di sini sudah kita bongkar. Sekarang kita saatnya pengecekan gigi timing dulu ya. Posisi top pada piston sama knock asnya itu topnya tuh pas atau enggak. Kalau enggak pas, bisa jadi gigi timing yang bawah geser atau gigi timing yang atas geser. Besar kemungkinan di situ. Oke, mari kita cek dulu. Oke, maaf ya agak gelap nih, sudah sore hari. Ini coba tak. Oke. Seperti itu ya nih. Sudah di custom ya. Ini udah pakai dinamo starter CP-nya. Nah, ini dia nih pakai magnet tiger. Nanti kita lihat. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini sudah saya topkan pistonnya. Memang di sini nggak ada tanda, soalnya kan udah magnet custom ya. Jadi ini nggak ada tanda. Ini bekasnya nih, bekas yang dimodifikasi tuh, pickupnya tuh las-lasan. Cuman nggak tahu nih posisi aslinya di mana. Nanti saya cari aja. Kemudian nanti knock asnya sudah berada di top. Ya, ini titiknya tuh berada di atas. Seperti itu. Lebih akuratnya sih pakai itu ya, dial. Coba nanti ini kebetulan ini sudah pas, ini saya anggap pas saja. Seperti itu. Hanya saja yang saya agak agak mikir, ini pickupnya di sini, tapi pulsernya di situ. Nih, ini pulser ya nih ya. Ini pulser. Nah, berarti kan kalau pulser di sini kan otomatis dia berada di sini nih posisinya nih. Kok jauh banget jaraknya? itu dia penyakit pada kasus motor ini. Seperti itu. Oke, ini saya stop dulu karena ini sudah sore hari, lightingnya sudah buruk. Nanti saya sambung lagi di hari berikutnya. Oke teman-teman, sudah di hari berikutnya. Jadi saya sedikit cerita, tadi malam itu yang punya motor itu datang. Jadi saya tanyakan, ternyata sebelum masuk ke sini atau ke bengkel atau ke rumah saya itu ternyata sudah dibongkar duluan. Kemudian dia pasang sendiri dan pada akhirnya tuh nggak bisa nyala. Entah itu pemasangan magnetnya yang salah atau bagaimana. Soalnya di sini sudah kondisi top ya. Jadi pistonnya sudah top, noken asnya saya patokannya di noken as. Atau teman-teman bisa patokannya itu ya di lubang businya tuh, teman-teman masukin dry minus yang kecil. Masukin aja, terus kemudian diputar aja tuh magnetnya sampai di posisi piston paling atas. Nah, itu buat menandakan piston sudah berada di TMA. Cuma kalau mau pakai metode seperti itu tuh metode apa ya? Itu metodenya metode kira-kira ya, mengira-ngira saja. Tapi nanti jatuhnya patokannya pada di top noken as seperti itu. Tapi saat di top kan, noken asnya sudah top kompresi, pistonnya udah di TMA, kok posisinya magnetnya seperti itu. Ini ya, posisi magnetnya seperti itu. Dan ini saya terangkan dulu. Nah, posisi magnetnya seperti itu. Jadi pickupnya tuh malah berada di sini. Seharusnya tuh pickupnya ada di sini. Nah, karena apa? Karena posisi pulsernya tuh ada di daerah sini. Nah, di daerah sini. Saya patokannya pemasangan pulser pada bloknya tuh penempatannya itu ada di sini. Nah, ada di sini. Paling tidak kita mengira-ngira posisi penempatan pulsernya ada berada di sini. Ya. Ada berada di sini. Nah, kalau kita hitung mengira-ngira itu nanti jatuhnya
timing awalnya malah bukan 15 derajat sebelum TMA, itu nanti jatuhnya malah 90 derajat pada posisi sebelum TMA. Lah, mau gimana nyala kalau pickupnya sama pushernya jauh banget jaraknya. Itulah kenapa kemarin motornya nggak bisa nyala seperti itu. Oke, di sini nanti kita bongkar aja kemungkinan sepi magnetnya itu lupa terpasang atau gimana, atau juga bisa dia agak keburu-buru masangnya, jadi sepinya itu bisa, saya kurang tahu juga sih dia masangnya gimana, kok bisa posisi pickupnya ada di sini. Dan anehnya itu kok bisa terpasang magnetnya itu loh. Saya juga heran. Biasanya tuh kalau pemasangannya salah, si magnetnya tuh malah nggak bisa terpasang. Tapi kok ini malah bisa terpasang. Jadi kita cek aja, kita copot aja magnetnya. Misalkan ini saya tebak ini sepinya lupa dipasang. Ini saya menebak seperti itu. Nanti kita copot aja, kita lihat, kita betulkan. Kalau misalkan sepinya hilang, nanti kita belikan, kita pasang lagi dan kita coba nyalakan. Nanti gak usah dinyalakan dulu aja lah ya, kita langsung cari posisi pickup yang tepat, jadi 15 derajat sebelum TMA. Nanti kita pasang busur derajat, kita cari titik TMA yang akurat, nanti bagian headnya kita lepas, kita pasangkan dial indikator biar kita dapat mengetahui posisi TMA yang akurat. Setelah itu nanti sekalian saat melepas magnet kita lihat gigi timing yang dapat as itu pemasangannya sudah benar apa belum. Kalau sudah benar nanti kita nggak usah bongkar, tapi misalkan meleset nanti kita bongkar aja, kita belah mesinnya. Nanti semoga aja nggak belah mesin, semoga aja pemasangan gigi timingnya bener ya, seperti itu. Nanti kan ketahuan lah kalau pakai dial itu, ketahuan nanti posisinya bener apa enggak, nanti ketahuan seperti itu. Oke, kita lanjut pelepasan magnetnya itu. Semoga aja sepinya hilang. Ini kalau ini tebakan saya nih, sepinya hilang. Jadi asal pasang asal baut, jadinya seperti itu. Oke, kita langsung copot aja ya, saya penasaran juga nih. Oke teman-teman, di sini ternyata sepinya memang terpasang, tapi ini sepinya itu kurang tinggi. Ya, sepinya kurang tinggi, jadi nggak ketahuan ya saat pemasangan magnetnya tuh, karena kurang tinggi ini nggak ketahuan. Jadi karena ini kurang tinggi, nah ini di bagian sini tuh si magnet tuh mudah berputar dengan sendirinya, karena fungsinya sepi ini kan sebagai stopper ya teman-teman ya, sebagai stopper. Karena ini terlalu pendek, si magnet akan mudah mutar dengan sendirinya. Jadi kasus kali ini yang bermasalah ada pada si sepinya. Oke, sini sepinya kita copot, kita carikan yang agak lebih tinggi ya. Jadi semoga aja di bengkel ada yang menjual. Oke, ini ya teman-teman ya, ini sepinya memang kurang tinggi, jadi si magnet mudah sekali berputar dengan sendirinya. Karena di samping itu fungsi sepinya itu juga sebagai stopper ya, seperti itu. Oke, kita langsung cari sepi
yang lebih tinggi, yang normal lah gitu ya. Jadi kita coba pasang lagi magnetnya, kita cari top TMA nya yang lebih akurat ya. Nanti kita pakai alat busur derajat buat nyari topnya. Oke, sebentar itu saya cari dulu di bengkel, semoga ada barangnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah beli apa namanya, sepi ya. Ini murah, terhitung murah, harganya 2000-an. Oke, ini dia, ini sepinya. Saya fokuskan dulu deh. Ini harganya 2000-an. Ini yang ini ya, ini yang lama, ini yang baru, jadi lebih tinggi ya, dimensinya lebih tinggi seperti itu. Ini ya, dimensinya lebih tinggi seperti ini, dimensinya lebih tinggi, otomatis si magnet bisa mengunci. Yang tadinya pakai pendek ini barangkali pakai yang pendek dia tuh nggak mau mengunci. Setelah mesinnya dinyalakan, waduh kok ini kok awannya lightingnya naik turun lah gitu. Oke, di sini yang tadinya magnet terpasang itu nggak bisa, magnet terpasang pakai SP ini yang kecil ini, magnetnya bisa berputar di tempat. Tapi dengan memakai SP yang agak tinggi ini, si magnet tidak akan lagi berputar dengan sendirinya. Seperti itu ya. Nih magnet yang baru, ini SP magnet yang baru, ini SP yang magnet yang lama, lebih tinggi. Oke, ini kok cahayanya kok kayak gini ya, lightingnya. Oke, ini kemungkinan lagi berawan, jadi lightingnya kadang terang kadang gelap. Oke, di samping itu saya juga sudah sekalian beli ini top setnya tiger. Nanti pas head silindernya kita bongkar, kita ganti packing yang baru. Nanti sisa-sisanya kita simpan aja buat serep ya, atau cadangan. Lo kan terang lagi ya lah. Oke, kita langsung apa ya, kita bongkar head ya, kita bongkar head. Setelah itu nanti kita cari tanda top TMA pada piston ya, biar akurat. Nanti sekalian kita ngitung timingnya apakah sudah benar apa belum. Kita langsung lompat aja ke bagian, ya udah, yang penting kita lompat aja. Oke teman-teman, di sini blok koplok sih. Ini mesinnya sudah kita cuci, sudah kita rakit kembali, dan sudah kita kalibrasi posisi pistonnya pada titik paling atas ya, atau TMA. Di sini sudah saya pasang dial. Ini sudah saya kalibrasi ke 0 nih ya, udah kalibrasi, si pistonnya udah paling TMA. Kemudian yang bagian magnetnya seperti ini, dan di sini saya bikin tanda top ya. Tanda topnya saya samakan pada titik penempatan si pulsernya. Jadi di sini, jadi itu titik tengah pulsernya dia berada di daerah sini ya, sekitaran sini nih. Saya penuh perjuangan nih yang bikin tanda, karena di bagian blok magnetnya tuh nggak ada tanda sama sekali, jadi saya buatkan ini tanda topnya. Tanda topnya saya samakan pada titik tempat penempatan pulsernya, ini titik tengah ya. Setelah itu saya sudah buatkan juga garis topnya ini yang di magnetnya nih, karena kalau di magnet tiger tuh aslinya di sini, kelihatan nggak ya? Nah itu, ini titik topnya yang ada di magnet Honda Tiger aslinya. Jadi di bloknya itu ada semacam bolongan ya di covernya buat ngintip
Sedangkan ini kan bloknya kan magnetnya pakai kepunyaan CB asli CB bawahnya. Jadi memang nggak ada tanda buat ngintip tanda top ya. Jadi sini saya buatkan di sini aja. Jadi ini sudah berada posisi TMA ya. Oke, nanti setelah itu kita langsung setup busur derajatnya, setup titik tanda di posisi topnya. Nanti kita cari 15 derajat 15 derajat sebelum TMA ya. Nanti kita lihat apakah pulsurnya ini melengse atau meleset atau enggak, soalnya motornya dari awal itu susah stasioner ya. Kalau kondisi dingin atau panas pun susah nyala, maksudnya tuh enggak sekali selah nyala seperti itu. Ini ya, ini magnet tiger seperti ini. Pulsernya di sini karena ini pickupnya di sini karena pulsernya ada bagian sini. Sedangkan yang Honda Tiger aslinya tuh seperti ini. Nah, ini magnet Honda Tiger belum diapa-apain asli. Ya seperti itu ya. Nih tanda topnya di mana tuh? Nih. Ini tanda topnya di sini nih. Kelihatan ya tuh. Tanda topnya di sini, pickupnya di sini. Karena pulsernya penempatan daerah sini. Seperti itu. Dan yang di sini aslinya tuh ada di sini. Tapi udah hilang sih tuh di sini. Tapi udah hilang. Dipindah ke sini. Pickupnya karena pulsernya berada di daerah sini. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita langsung pemasangan busur ya, atau setup busurnya. Langsung kita cari timing pengapian awalnya yang secara teorinya tuh 15 derajat sebelum TMA. Oke, mari kita lompat. Oke teman-teman, di sini sudah kita setup lagi bagian busurnya seperti ini. Ini masih nol ya, masih nol. Jadi tandanya ini sudah berada di titik paling atas atau titik mati atas. Sedangkan yang di busur derajatnya sudah kita kalibrasi di posisi nol juga, seperti itu. Dan tanda top pada magnet sudah kita tandai juga itu. Seperti itu ya. Oke, mari kita putar 15 derajat sebelum TMA. Arah putaran mesin itu berawalan lagi. Arah putaran mesin itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau sebelum TMA artinya diputar searah jarum jam. Oke, mari kita putar sampai 15 derajat. Apakah titik pada pulsernya sudah benar atau belum? Titik pada pickupnya sudah benar atau belum? Wah. Oke teman-teman, sini sudah kita putar sampai 15 derajat atau sebelum 15 derajat sebelum TMA maksud saya. Di sini ya. 15 derajat sebelum TMA, dan mari kita lihat apakah titik pada pickupnya sudah benar pembuatannya. Dan antara seperti ini. Ternyata terlalu berlebih sedikit ya. Ini kalau ini 15 derajat ya, jadi memang berlebih sedikit. Mari kita coba paskan saja titiknya. Kita ikuti pada pembuatan pickupnya, ketemunya berapa derajat sebelum TMA. Oke ya, seperti itu. Dan kita lihat
berapa derajat. Dan ini ketemunya 13 derajat sebelum TMA. Seperti itu ya, 13 derajat sebelum TMA. Oke, settingan ini sebenarnya sudah masih masuk dalam kategorinya itu normal. Kan teorinya itu timing awal pengapian itu 15 derajat sampai 10 derajat. Jadi ini masih dalam kategori normal ya, karena ini 13 derajat masih dalam kategori normal. Jadi kesimpulannya, kenapa motor ini dulunya susah stasioner? Tebakan saya adalah pemilik motornya terlalu terburu-buru masang karetnya, sehingga pemasangan spinya ini menjadi tidak pas, sehingga spinya jadi hancur. Sehingga kita misalkan, saya kurang tahu juga sih pemilik motor itu masang mananya tuh dia masangnya sesuai dengan spinya ini atau tidak. Soalnya saat kita bongkar bloknya itu magnetnya tuh udah meleset jauh banget ya, posisi pickupnya tuh sudah meleset jauh banget terhadap penempatan pulsernya. Saya kurang tahu juga, jadi itu kenapa si motor itu tidak susah, si motornya tuh susah dinyalakan. Atau bisa juga yang punya motor masang magnetnya nggak memperhatikan posisi spinya, jadi asal pasang aja, padahal kalau di 4 tak itu ada teorinya, teori masangnya seperti itu. Oke, di sini kita rubah aja ya pickupnya ya, sesuai dengan acuan standarnya, sesuai dengan acuannya. Jadi kita bikin saja 15 derajat, bukannya 13 tapi 15 derajat. Di sini nanti kita tandai, kemudian kita potong seperti itu. Oke, ini sudah kita posisikan kembali lagi di 15 derajat. Nanti kita tandai yang ada di pickupnya, kemudian kita potong saja. Ini memang berlebihan dikit. Gitu ya, potong lagi. Nah, ini memang berlebihan dikit. Nanti kita tandai, kita garis. Oke, seperti itu ya. Setelah itu nanti kita kurangi saja tanda pickupnya. Oke, untuk motor standar sebaiknya jangan potong pickup ya. Kalau motornya teman-teman itu masih standar, jangan sekali-kali potong pickup, nanti timing pengapiannya jadi ngaco. Sebaik mungkin biarkan standar aja kalau kalau titik pulsernya biarkan standar aja. Jadi teman-teman kalau mau modif pengapian tapi mesinnya teman-teman masih standar, sudah cukup ganti busi iridium dan coil racing, itu sudah cukup, nggak usah perlu potong-potong pickup. Kecuali memang mesinnya teman-teman itu sudah speknya spek balap, minimal speknya itu semi, itu terserah mau dipotong atau tidak. Lagi pula nggak perlu dipotong pun, pakai SDI racing yang sudah diprogrammable, yang bisa diutek-utek timing pengapiannya, itu sudah enak daripada potong pickup seperti itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan sama bengkel-bengkel yang bikin konten potong pickup itu belum tentu tenaga motornya tuh bisa enak, malah justru tenaga motornya malah jadi ngedrop atau bahkan bisa merusak mesin karena si timing pengapiannya tuh nggak stabil. Bukan nggak stabil sih, timing pengapiannya tuh terlalu maju, bukan terlalu maju, terlalu mundur. Jadi apa ya, teorinya timing pengapiannya itu kalau kita buat misalkan standar 15 ya, kita buat
30 derajat sebelum tema. Jadi kalau 30 derajat sebelum tema itu si busi mercik lebih awal ketimbang si timing pengapiannya 15 derajat. Kalau timing pengapiannya dibuat 10 derajat berarti si busi mercik dibuat telat seperti itu. Dan kita langsung saja potong pickupnya. Oke teman-teman, di sini untuk panjang pickupnya itu terserah teman-teman atau sesuaikan saja CDI yang teman-teman pakai. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman tuh Honda Tiger mau pasang CDI Shogun, panjang pickupnya disesuaikan dengan basic standarnya CDI Shogun itu kalau nggak salah panjangnya itu 15 mili atau 1,5 cm. Lebih baiknya tuh dipanjangin sekalian ya, timbang nanti kalau dipas-pas malah si pengapiannya nggak stabil juga. Mending dipanjangin dikit atau lebih baik dipasin aja panjangnya 15 mili kalau nggak salah 15 mili. Nanti saya cantumkan anunya daftar panjang pickupnya, nanti saya buatkan daftar, nanti saya tampilkan di video nih. Oke, kita langsung potong aja. Oke, di sini sudah dipotong pickupnya, kita kalibrasi lagi. Ini sudah di mana kobling sih? Ya sudah 0 dan yang atas sudah 0, jadi pas kalibrasinya di sini. Oke. Oke, titik garis yang di magnetnya sudah pas seperti itu. Dan mari kita putar 15 derajat. Kita putar 15. Goyang. Oke, sudah diputar 15 dan sini ketemunya pas seperti itu ya. Oke, di sini sudah selesai untuk setupnya si pickupnya. Setelah itu nanti kita lepas lagi ini perlengkapan alat-alat yang gak jelas ini, dan kita mulai cuci-cuci lagi dan kita pasang ke rangka planternya dan kita coba nyalakan. Oke teman-teman, di sini mesinnya sudah kita naikkan ke rangka lagi dan sudah dirakit semua. Ini kita tinggal pasang blok magnet sama titik lagi tutup gear timingnya. Setelah itu kita coba nyalakan, kita coba panasin seperti apa, apakah mudah dinyalakan sekali selah atau sekali kick atau tidak. Kebetulan dinamonya nyala nggak ya, misalkan nanti dinamo starter nyala, nanti kita starter aja. Kalau kita ngeselah atau kick starter CC 200 itu lumayan pegel kakinya. Jadi kita coba pakai dinamo starter, semoga dinamonya nggak ngadat dan akinya nggak ngadat. Oke, kita langsung pasang aja blok koplingnya. Oke teman-teman, di sini mesinnya sudah kita rakit semua, tinggal kita mulai penyalaan. Semoga sekali selah nyala dan dinamo starternya mau muterin mesinnya ya, semoga.
Oke, speed lover, seperti itu suara mesinnya. Loh, mati. Ya oke, ini karena stasionernya kurang tinggi ya. Oke, seperti itu suaranya mesinnya. Sudah sedikit stabil. Ini mungkin tinggal settingan karbunya, mungkin perlu disetting ulang lagi. Jadi seperti ini. Dan untuk penyalaan awal sebelum kita betulkan mesinnya, saya nggak bisa nyalain soalnya memang begitu posisi magnetnya, memang sudah dari awal sudah keliru ya, sudah keliru. Jadi memang proses penyalaan mesin awalnya kita nggak bisa tunjukkan karena mesinnya nggak mau nyala. Jadi seperti ini hasilnya, sedikit stabil ya. Memang karbunya memang harus di setting ulang lagi biar lebih sempurna lagi ya stasionernya. Oke, seperti itu. Tak matiin aja biar kedengeran saya yang ngomongnya. Oke, apabila mesin teman-teman khususnya GL ya atau CB yang mesinnya sudah diobrak-abrik, yang misalkan magnet bawaan CB-nya diganti model GL CDI atau yang itu loh, yang apa namanya, yang kepunyaan GL CDI, jadi bloknya mirip Tiger cuma nggak ada dinamo starternya itu loh. Nah, biasanya kan anak-anak CB kan pada aplikasi magnet itu karena PNP. Cuman kalau yang GL CDI itu timingnya terlalu maju atau terlalu timing penyalaannya terlalu mendekati TMA ya. Biasanya itu kalau di selah dia balik-balik, itu biasanya seperti itu. Dan apalagi sepertinya udah. Jadi kalau memang motor CB-nya teman-teman atau motor GL Pro atau GL seriesnya seperti itu, coba cek magnetnya apakah pemasangan spin-nya sudah benar atau belum. Seperti itu. Biasanya kalau pemasangannya benar, normal-normal aja. Cuma pada kasus ini tuh, ini sudah magnetnya itu pulsernya juga pun sudah diobrak-abrik, jadi memang kita harus nyari dari nol pakai alat busur derajat sama dialnya itu. Jadi memang kita harus cari dari nol dulu, baru kalau sudah ketemu baru kita terapkan timing pengapian 10-15 derajat sebelum TMA, seperti itu. Oke teman-teman, sekian ya untuk tutorial kali ini. Jadi kalau teman-teman suka silahkan di like. Kalau tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, silahkan di share dan jangan lupa di subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan selalu pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Sekian, safety riding, salam aspal kerunjal.